Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa qala wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa la talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqo, dan kalian menutup-nutupi yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-42 dan 43. Kita lihat keterangan dari Syekh Nawawi dalam kitab ini. Kata beliau, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa, wal ba'u lil isti'anah, wal ma'na la tukhlitul haqqa bisababi syubhat allati turidunaha 'ala sami'in. Wa dzalika li anna nususal waridata fit Taurati wal Injili fi amri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat nususan khafiyatan yahtaju fi ma'rifatiha ila al-istidlal, thumma innahum kanu yujadiluna fiha wa yushawwishuna wajha dilalati 'ala al-muta'ammilina fiha bisababi ilqa'i syubhat. Dan janganlah kalian mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, lalu kalian menutupi yang hak. Baik, kita berhenti dulu pada kata talbis. Wala talbisu. Ada istilah libas. Ya, libas itu artinya adalah pakaian. Pakaian, sesuatu yang digunakan untuk menutupi aurat, itu libas. Sebaik-baik pakaian adalah takwa, untuk menutupi kekurangan diri, takwa. Jadi libas, ada jadi bahasa malabis. Lalu sekarang ada istilah talbis. Ada satu kitab judulnya Talbisu Iblis, bungkus. Kita sering menyebutkannya tipu daya. Karena seseorang itu kalau menipu, dia membungkus maksud jahatnya dengan sesuatu yang lain. Iblis kan begitu. Sesuatu ini buruk sebetulnya, tetapi dibungkus seolah-olah baik. Nah, saya amar ma'ruf nahi mungkar, baik itu kan? Oh, tapi hantam sana, hantam sini, bentak sana, bentak sini, nggak baik. Tetapi dibungkus seolah-olah baik. Hawa nafsu. Nah, talbis di sini wala talbisu labasa yalbisu, maknanya menyamarkan. Menyamarkan. Mirip dengan pakaian. Karena pakaian itu kadang-kadang untuk menutupi, kadang-kadang untuk menyamarkan. Contoh, kalau Bapak adalah seorang intel, diutus ke suatu kerajaan untuk membaur dengan masyarakat kerajaan tersebut, apa yang kita pakai? Ya tentu pakaian yang sesuai.
Kalau kita memakai pakaian yang menjadi ciri khas kita, itu tidak efektif. Salah satu cara terbaik untuk membaur adalah memakai pakaian orang setempat. Ini pakaian dalam tanda kutip. Bagaimana kalau datang misionaris untuk menanamkan racunnya? Maka yang dia pakai, pakaian kita. Dia pakai gamis, dia pakai sorban, dia panjangkan jenggotnya, kan gitu. Efektif, orang nggak ada yang curiga. Tetapi itu digunakan untuk mengelabui. Jadi faktor terpenting dari wala talbisul haqqa, janganlah kau mencampur adukkan, adalah karena ingin mengelabui, bukan semata-mata mencampurkan. Ayat ini jamaah sekalian masih terkait dengan hal ehwal kaum Yahudi di Madinah, di mana mereka pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, mereka menutupi atau tidak menerangkan kepada pengikutnya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Mereka menutupi yang hak dengan yang batil. Di sini menariknya ada huruf ba, wala talbisul haqqa bil batil, ada huruf ba, bi. Kata Syekh Nawawi, ini baknya lil isti'anah. Isti'anah itu secara harfiah artinya untuk pertolongan atau wasilah. Contoh kalau di nahwu itu, ini katabtu bil qalami, saya menulis dengan pena. Jadi pena ini huruf ba pada katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pena, huruf ba-nya itu lil isti'anah. Kalau nggak ada pena ini, saya nggak bisa menulis. Dia bukan sekedar alat, tetapi dia juga sesuatu yang menjadi perantara pokok terjadinya tulisan itu. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, seolah-olah para pemuka, oknum pemuka Yahudi di sini menjadikan kebatilan sebagai wasilah pokok mereka untuk mendapatkan yang benar atau untuk mencapai kebenaran. Nah, apa tuh yang batilnya di sini? Kata Syekh Nawawi, di sini maksudnya adalah subhat. Ya, subhat, kerancuan yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan duniawi. Jadi kalau kita ambil secara umum, ayat ini memang turunnya menceritakan hal ihwal kaum Yahudi, tetapi ini juga teguran untuk kaum muslimin, nasihat untuk kaum muslimin, jangan menjadi orang yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang tidak hak, karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Itulah kenapa kalau kita buka tafsir Al-Maraghi, itu dikatakan beliau seolah-olah Allah hendak berkata misalnya kepada para hakim, jangan kau campur adukkan antara keadilan dengan suap. Bagaimana bisa? Dia putuskan suatu perkara, katanya adil. Padahal itu dia putuskan karena dia menerima riswah. Kalau dia pemimpin, jangan kau campur adukkan kebijaksanaanmu atau kebijakanmu antara yang benar dengan yang salah, antara keadilan dengan kezaliman. Kalau pemuka agama, jangan mencampur adukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan pribadi, kepentingan duniawi, kepentingan kelompok, golongan. Dan itu yang kita lihat. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya salah satu musibah yang besar pada agama adalah kalau orang membaca Al-Qur'an, dia bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Jadi dia udah punya persepsi dulu nih. Dia udah punya persepsi dulu, baru dia baca. Dicari yang sesuai, cocok logi. Nah, ini musibah, ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Baik, mengetahui apa? Apa yang diketahui? Kata Syekh Nawawi, wa antum ta'lamuna ma fi idlalil khalqi minad dararil azim al-adid alaikum yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil,
lalu menutupi yang hak karena sudah tercampur dengan yang batil tadi, padahal kalian mengetahui bahwa menyesatkan orang itu merupakan perbuatan yang keji. Sebagaimana menunjukkan orang pada kebenaran adalah perbuatan mulia, itu kita ada hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengerjakan kebaikan yang ditunjukkan tadi. Begitu seterusnya. Maka sebaliknya, menunjukkan pada kesalahan adalah sebuah aib yang besar. Itu kalau menunjukkan. Kalau kita baca hadis secara terbalik, man dalla ala syarrin, berarti gitu kan? Siapa yang menunjukkan kepada kejelekan atau keburukan, falahu mithlu ismi fa'ilihi, dia mendapat dosa seperti orang yang mengerjakannya. Taib. Itu kalau dia menunjukkan pada kejelekan. Sekarang kalau idlal, menyesatkan. Nah, kalau saya tanya, lebih berat mana nih? Lebih keji mana? Menunjukkan pada kejelekan atau menyesatkan orang? Oh, menyesatkan. Menyesatkan ini lebih buruk. Kalau menunjukkan pada kejelekan, misal cukup dianggap menunjukkan pada kejelekan, ada orang bertanya, Mas, diskotek di mana di sini? Ya, gitu kan. Dari sini Pak, lurus ambil belok kiri. Nah, itu udah menunjukkan, cukup itu. Tapi kalau menyesatkan, ada orang mau ke masjid, dia bilang, mau kemana Mas? Mau ke masjid? Jangan, ke diskotek aja, lagi ada promosi katanya. Gitu kan. Wah, itu menyesatkan itu. Orang udah lurus dibuat belok. Nah, ketika seseorang bertindak, dia mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, lalu menutupi yang hak sehingga tidak terlihat. Dan tentu orang yang bisa begini orang yang punya pengetahuan. Kalau orang nggak berpengetahuan nggak bisa. Nah, jadi ayat ini adalah ancaman yang tegas kepada orang-orang yang punya pengetahuan, tetapi dia gunakan pengetahuannya untuk menyesatkan orang. Wal'iyadu billah min dzalik. Dan itu kata Syekh Nawawi, doror azimnya, bahaya besarnya, al-aid alaikum yaumal qiyamah. Itu akan kembali kepada kalian sendiri pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah Maha Adil, kadang-kadang Allah tampakkan di dunia. Ada sementara orang beranggapan kita ini beramal berbuat baik, kenapa harus nunggu di akhirat baru lihat balasannya? Itu tidak tepat. Orang berbuat baik itu terkadang di dunia sudah Allah tampakkan. Kalau saudara baik dengan tetangga, itu tetangga baik nggak sama kita? Nah, itu sudah Allah tampakkan itu. Bahwa kebaikan kita berbuah kebaikan. Nggak usah nunggu di akhirat. Kalau dia mencuri, pasti nggak tenang. Dia dikejar-kejar, dia ditangkap, dia dipenjarakan, dia dihukum. Itu sudah Allah tampakkan. Jadi kebaikan atau keburukan yang kita kerjakan tidak mesti nunggu di akhirat. Di dunia itu kadang Allah tampakkan hasilnya. Nah, adapun mereka yang selama di dunia seolah tidak pernah menuai keburukan yang dia tanam, nah, maka yakinlah kita bahwa di akhirat Allah akan bayarkan. Nah, kalau perlu panen besar karena nggak dicicil di dunia kan, gitu. Nauzubillah. Wa antum ta'lamun. Wa qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Taib. Dalam ayat ini, ayat yang ke-43, Allah memberikan 3 perintah. Perintah yang pertama adalah aqimus shalah. Kata Syekh Nawawi, ay atimmu as-shalawatil khams. Makna tegakkan salat adalah menyempurnakan. Atamma yutimmu, menyempurnakan. Ada bahasa lain menyempurnakan itu bahasa Indonesia. Kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab, itu ada bahasa lain disebut dengan kammala yukammilu, takmil, atau akmala yukmilu, seperti firman Allah,
al-yauma akmaltu alaikum nikmati, gitu kan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Akmaltu itu dari kata kamula. Kamula artinya juga sempurna. Ada istilah insan kamil, manusia sempurna. Tamam juga bermakna sempurna. Tetapi ketika bicara sholat, maka kata Syekh kalimatnya atimmu. Kenapa? Karena sempurna dengan tamam dan sempurna dengan kamal itu ada perbedaan. Kalau sempurna dengan kamal itu terkait dengan bilangan atau jumlah. Misalnya saya akan mengundang 20 orang datang ke rumah saya. Tapi saya ketika menghitung piringnya baru ada 19. Sementara yang saya undang 20. Saya tambahkan 1 piring kamil, sempurna. Jadi 20. Tapi kalau tamam, tamam itu sempurna yang luar biasa dari segala sisi. Setelah saya sediakan 20 piring untuk 20 orang, lalu saya berikan lauk. Lauknya bermacam-macam. Lalu saya berikan minuman yang bermacam-macam. Lalu saya berikan buah yang beraneka ragam. Tamam. Jadi ketika bicara sholat, saudara sekalian, bukan hanya bicara bilangan. Saya sudah sholat 5 kali yang fardu. Sudah selesai, sudah 5 kali. Enggak cuman itu. Saya sholat subuh sudah 2 rakaat. Sudah selesai, sudah sempurna. Enggak cuma itu. Saya sholat zuhur sudah 4 rakaat. Enggak cuma bilangan. Tetapi sempurnakan dia dari segala bentuknya. Syaratnya, rukunnya. Kerjakan sunnah-sunnahnya. Yang afdol-afdolnya. Baik yang afdol sebelum sholat. Yang afdol ketika sholat. Yang afdol setelah sholat. Lalu lebih jauh daripada itu, nilai sholatnya. Saya sering mengatakan salah satu bentuk kemurah hatian Allah dalam tanda kutip kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Bahwa orang yang celaka di dalam sholat itu Allah kasih kemurah hatian, bahwa mereka sholat tetapi lalai tentang sholatnya, bukan lalai di dalam sholatnya. Karena kalau disebut yang celaka itu orang yang lalai di dalam sholat, maka semua orang yang tidak khusyuk celaka, karena lalai di dalam sholat, gitu kan. Tetapi Allah Maha Baik yang lalai tentang sholat, berarti sholatnya selesai, tapi nilai tentang sholat mungkin dia lalai di luar. Ini masih lumayan lah begitu kira-kira. Tapi perintah aqimu, menegakkan, itu menunjukkan kesungguhan dan syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Dan ini yang termasuk menjadi keprihatinan kita. Masih banyak orang yang sholat tetapi belum memahami tentang ilmu sholat. Ya, makanya kadang-kadang jangan ilmu terlalu jauh dulu. Ilmu wudu dulu, ilmu sholat dulu, itu yang paling pokok. Ya, jangan langsung yang terlalu tinggi. Wallahu a'lam. Aqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Taib. Zakat ini, saudara sekalian, seperti yang kita ketahui adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Tuhan semesta alam untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Ya, mengentaskan atau minimal meringankan bebannya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Allah berikan zakat. Di dalam sebuah hadis itu Nabi pernah bersabda begini, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin satu sama lain itu seperti sebuah bangunan yang mereka saling menguatkan. Kalau kita lihat filosofi dari suatu bangunan, di sana ada lantainya, di sana ada tiangnya, di sana ada dindingnya, di sana ada atapnya. Dan mereka ini bersinergi. Kalau tidak ada tiang, roboh. Kalau tidak ada dinding, kedinginan. Kalau tidak ada atap, bisa kepanasan dan kehujanan. Nah, inilah orang mukmin.
Ada yang Allah jadikan sebagai tiang. Ada. Ini orang-orang kaya. Dengan mereka orang kaya ini bisa tegak dakwah. Kita bisa bayangkan kalau orang kaya nggak peduli dengan dakwah, apa yang terjadi? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dengan orang kaya menyisihkan sebagian harta mereka untuk kepentingan dakwah agama Allah, maka bisa tegak dakwah itu. Lalu kita lihat ada orang Islam yang Allah jadikan sebagai zu'ama, Pak RT, Pak RW, itu zu'ama, pemimpin di masyarakat, orang-orang berpengaruh. Mereka lah yang menjadi dinding. Mereka yang menjadi dinding. Lalu juga ada orang-orang Islam yang Allah berikan kekuasaan. Mereka menjadi atap, melindungi, menaungi. Tapi kan harus ada lantainya, kan begitu. Nah ini orang-orang fakir. Jadi zakat itu sebetulnya Allah turunkan agar semua orang ini bisa mengambil peranannya. Seharusnya bukan orang yang fakir bersyukur dengan adanya zakat, tetapi orang yang kaya yang bersyukur dengan adanya zakat. Karena dengan adanya zakat itu mereka bisa melaksanakan tugasnya dan bisa meraih pahala yang besar, ya, dalam tanda kutip dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu pandangan. Ada pandangan lain mengatakan ini ayat masih bicara tentang orang Yahudi. Karena dari awal kan Yahudi. Sampai sebelumnya pun kita bicarakan orang Yahudi. Maka perintah zakat ini juga konteksnya khususnya kepada kaum Yahudi pada masa Nabi, karena mereka terkenal sebagai orang yang bakhil. Nah, sehingga Allah ingatkan, ya, tunaikan sholat dan jangan lupakan nilainya sholat, lalu tunaikan zakat, jangan bakhil. Warka'u ma'ar raki'in, dan sholatlah kalian bersama orang-orang yang dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini maksudnya kalau orang Islam syariat sholatnya sudah ada rukuknya. Kenapa tadi saya katakan ada pandangan yang mengatakan ini ayat bicara tentang orang Yahudi, karena di ujungnya warka'u ma'ar raki'in. Sebab orang Yahudi itu syariat sholatnya tidak ada rukuknya. Ada berdirinya, ada sujudnya, tetapi tidak ada ruku'. Jadi ketika Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah kalian, maksudnya sholatlah kalian dengan sholat yang ada rukuknya, berarti masuk Islam. Nah, itulah kenapa Senawi mengatakan di sini ay shollu as-shalawatil khams ma'al musallin Sayyidina Muhammadin SAW wa ashabihi fi jama'atihim. Maka sholatlah kalian wahai orang Yahudi bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, berjamaah dengan mereka. Nah, karena sholatnya orang-orang Yahudi itu, kata Senawi, fa innal yahud la ruku'a fi sholatihim. Orang Yahudi tidak punya ruku di dalam sholatnya. Nah, namun saudara sekalian, bagi kita ada yang mengatakan, oh ini dalil tentang pentingnya sholat berjamaah. Ya, meskipun konteks ayat ini kalau kita bicara khusus adalah bicara tentang orang-orang Yahudi, tetapi nilai ayat itu bisa kita ambil tentang pentingnya untuk ruku berbarengan, untuk sholat berbarengan atau berjamaah. Nah, maka ada selalu nilai tambah dari suatu amal yang bila dikerjakan sendiri dia sah, tetapi jika berjamaah dia lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil jamaah sekalian, dari dua ayat ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bersikap amanahlah dengan pengetahuan yang sudah Allah berikan. Yang kedua, jangan mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, apalagi itu tujuannya pasti perkara duniawi. Yang ketiga, berhati-hatilah sebagai pemimpin, berhati-hatilah sebagai pemuka, jangan sampai menyesatkan orang. Kadang-kadang nggak sengaja, tapi sebagai seorang pemuka, pemimpin pasti diikuti. Dia nggak berniat menyesatkan, tetapi karena dia di atas, dia akan diikuti, diteladani. Maka berhati-hati, sebab membuat orang lain sesat itu besar mudaratnya. Yang keempat, sempurnakan sholat. Ya, paling tidak secara ikhtiariyah, ilmunya itu yang kita lakukan. Paling tidak secara lahiriah kita sempurnakan. Masih banyak saya perhatikan itu orang ketika sholat dia masih bergerak-gerak yang tidak perlu. Wah, gerak sana, gerak sini, garuk sana, garuk sini.
masih kurang tertib. Minimal tertibkan dulu lahir itu. Yang keempat, tunaikan zakat. Yang artinya dalam tanda kurung, perhatikan saudara kita. Tidak mesti zakat. Ya, tidak mesti zakat. Apalagi menunggu zakat mal setahun sekali gitu kan, ya. Atau zakat fitrah setahun sekali. Tidak. Itu minimal. Setahun sekali aja enggak, kebangetan kan begitu. Tapi nilainya perhatikan orang. Perhatikan orang. Itu minimal begitu. Nah, yang terakhir adalah perhatikan pula kebersamaan di dalam beribadah. Ya, sebagaimana baik kita untuk beribadah bersama-sama, maka baik pula untuk mengajak orang beribadah bersama-sama, maka baik pula membantu orang untuk beribadah bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan nilai-nilai daripada ayat yang telah kita baca. Amin ya rabb. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.